Kenapa kok memilih IVF, Dok? Saya itu Monggo. pernah punya pasien yang infertil ya, kebetulan yang bermasalah istrinya. Kebetulan ya, pasangan ini di depan saya itu bertengkar. Ini pada waktu saya sekolah spesialis obgyn ya. Oh, itu masih ketika Iya, PPDS ya? Iya, masih PPDS. Bapaknya itu terucap, saya ceraikan kamu. Oh, yang pihak lakinya ngomong Iya. gitu. Jadi saya berpikir bahwa memang bagi beberapa pasangan punya penerus itu sesuatu kebutuhan yang important. Dan jika kita membantu mereka, itu tuh bisa mencegah perceraian. Oke. Nah, itu secara motivasi Ya. pribadi ya. Halo, Entok, ketemu lagi di episode baru ya, di Entok ya Bu Novi ya. Oke, kita ketemu lagi di bulan Desember. Iya. Masih dengan topik-topik pembahasan sekitar profesi yang ada di sekitar kita, Betul. yang profesi masa depan, Iya. yang mungkin dulu ada Nggak kepikiran ya? Iya, nggak kepikiran seperti itu. Dan kita akan bahasnya di sini, bukan hanya Iya. profesi-profesi yang mainstream, tapi juga ada profesi alternatif, profesi-profesi lain yang sangat bermanfaat. Profesi alternatif apa? Pengobatan alternatif. Seringkali kita ini hanya berprofesi pada jalur-jalur yang mainstream gitu iya, ya. betul. Jadi kita sebenarnya di sini kita menyampaikan hal-hal lain yang di luar hal-hal yang terlalu mainstream. Dan kita masih di Java Paragon Hotel ya, di Betul, sini. kita masih di Di Java kawasan Paragon Majen Soekarno. Hotel dan apartemen di kawasan Surabaya Barat. Di Iya. sebuah jalan utama, Betul. lokasi strategis, dekat tol dan juga dekat dengan tempat-tempat kuliner. Dan karena bulan Desember identik dengan Natal sama Tahun Baru ya Bu Novi ya. Betul. Dan di Java Paragon pun ada Magical Holiday. Nah, banyak sekali paket holiday di Java Paragon. Jadi ketika tanggal 24-25 Desember itu di The Cafe ada all you can eat. Nah, itu 250.000 per pax. Itu Anda all you can eat mulai dari beef Wellington, roast chicken dan sebagainya. Kemudian di Avenue Lounge and Bar itu 250.000 per pax. Itu international set menu tanggal 24-25. Kemudian di City Lights itu di atas. Ya, jadi melihat pemandangan kota. Nah, itu 388.000 per pax. Jadi itu international set menu itu di tanggal 24 dan 25 Desember mulai pukul 6 sampai 10 PM. Oke. Dan langsung kita kali ini adalah seorang dokter, Dr. Uning Marlina, MHSM, SPOG. Apa kabar, Dok? Baik. Semoga nggak salah sebut ya title-nya ya. Sempat salah sih Sempat tadi salah ya tadi ya. Namanya salah ya. Fatal akibatnya. Sehat, Dok? Sehat, Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah dijatuh padatnya, Dok ya, bisa diculik Iya, ke sini. terima kasih waktunya yang luar biasa ini. Betul. Dok, kita langsung ngobrol aja, Dok ya, terkait Siap. dengan profesi dokter di SPOG dan ternyata juga sampai ke bayi tabung ya, di Siap, IVF ya, Dok ya. Ya, siap. Nah, Singkatan dulu IVF itu apa dulu? in vitro fertilization. Yap. Ya, betul ya? Betul? Nah, Fertilization. Oke, ya bayi itu tabung bayi ya. tabung Bayi untuk bahasa tabung. Indonesianya. Ya. Jadi kan perkembangan sekarang semakin banyak ya bayi tabung yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Nah, kemudian secara profesi kalau kita ngobrol tentang dokter umum ya sudahlah kan gitu kan. Kemudian terkait dengan spesialis, SPOG hingga akhirnya IVF. Kenapa kok memilih IVF, Dok? Jadi yang pertama ada hubungannya dengan ketertarikan. Heeh. Yang kedua wis dalan uripku. Oh. Tapi ada banyak dalam perjalanan karier saya itu yang menarik. Nuwun sewu nggih. Nggih. Saya itu Monggo. pernah punya pasien yang infertil ya, kebetulan yang bermasalah istrinya. Kebetulan Oke. ya. Kemudian kita sampaikan masalahnya seperti ini, bisa diatasi dengan seperti ini. Pasangan ini di depan saya itu bertengkar. Oh, alah. Oke. Terus bapaknya itu kewetu.
Ini waktu Kebet saya itu apa? sekolah. Terucap. Iya, Oh, terucap. Ini pada waktu saya sekolah spesialis objin ya. Oh, itu masih ketika Iya, PPDS ya? Iya, masih PPDS. Bapaknya Oke. itu terucap, saya ceraikan kamu. Oh, yang pihak lakinya ngomong Iya. gitu. Oh, oke. Gimana rasanya? Saya juga perempuan dong. Iya. Emang kalau kamu kawin sama orang lain pasti punya anak kan belum Belum tentu tentu. juga, belum tentu juga. Emang masalah istrinya ini tidak bisa diselesaikan belum tentu juga. Iya. Mau nyoba aja belum. Iya. Ya. Jadi saya berpikir bahwa memang bagi beberapa pasangan punya Bayi. bayi, Iya, punya penerus itu sesuatu kebutuhan yang important. Dan jika kita membantu mereka, itu tuh bisa mencegah perceraian. Iya. Oke. Nah, itu secara motivasi Ya. pribadi ya. Iya. Tapi dalam perjalanannya saya menggelutin ini, ada banyak hal yang menarik. Oke. Semua pasangan yang ingin punya anak itu punya ceritanya sendiri-sendiri, punya perjuangannya mereka sendiri-sendiri, yang itu membuat saya refleksi pada diri saya. Ya Allah, tasih matur suwun kula niki kondisinya begini. Iya. Ya, saya belajar banyak dari pengalaman hidup pasien-pasien saya. Dan yang kedua, mendatangkan senyum pada mereka yang menanti dan berjuang begitu keras untuk buah hati itu sangat worth it. Saya itu sering nangis, saya ini orangnya mewean. Pasien saya nangis bahagia, itu saya bisa nangis juga. Oke. Tapi itu Sama teman saya ini. Sama plek teplek. ini nggak bisa nggak bisa diukur dengan uang. Iya. Pasien saya yang terakhir tadi pagi itu dia dari Timika. Oke. Ini bayi tabung yang kedua. Oh. Yang pertama dengan dengan kita, yang sebelumnya dengan yang lain. Iya. Yang dengan yang lain kebetulan tidak berhasil, dengan kita berhasil. Iya. Dia dari Timika meninggalkan rumahnya, pekerjaannya selama 2 bulan di Surabaya. Untuk program Kemudian itu. untuk program dia extra mikir duitnya saka ngendi. Iya. Semua bisnis dia tinggalkan. Begitu dia tahu hamil itu rasanya aku melok nangis melihat Iya. betapa kerasnya mereka berjuang. Iya. Selama 2 bulan nggak bekerja, selama 2 bulan meninggalkan sana dan untuk punya anak, dan akhirnya berhasil. Tapi memang sulit, perjalanannya sulit karena kebetulan suaminya tidak ada sperma. Jadi perjalanannya itu sulit banget sampai akhirnya berhasil. Melihat betapa mereka bahagia, itu membuat apa ya? Ini pekerjaan saya ya ini sangat worth it. Sangat worth it. Dan melihat tangisannya suaminya itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa, istrinya juga sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ya Allah, terima kasih pekerjaan saya itu bisa memberikan arti untuk kehidupan orang lain gitu. Dan yang paling penting sama seperti pengalaman saya saat saya dulu PPDS mencegah terjadinya perceraian. Itu Masya Allah, moga-moga ya, selain dapat uang saya juga dapat amalan. Iya, Saya betul. selalu berdoa Betul, begitu pasti, ya. pasti. Sehingga itu Karena membantu orang lain ya, kan. itu adalah motivasi lain dari saya untuk mengambil bayi tabung ya. Itu gitu, itu prosesnya itu apa ya? Yang terpendeknya gitu berapa berapa lama, Dok? Oke. Biasanya. Bayi tabung itu sebenarnya bisa 1 siklus, bisa 2 siklus. Kalau kita ngomongin siklus itu mens, Mbak. Iya. Oke. Jadi di awal mens, hari kedua atau ketiga mereka akan datang ke klinik, kemudian kita cek lab, kita lakukan USG, kemudian kita start pemberian obat untuk pembesaran telur. Oke. Kemudian sampai kita dapatkan diameter tertentu, kita beri obat untuk pematangan telur. Nah, kemudian 36 jam kemudian kita lakukan pemanenan telur. Nah, kemudian Kayak telur apa gitu? iya, perempuan punya telur. Kemudian sperma ini kita kawinkan di luar, dia Di lab di ya berarti lab, ya. ya. Kemudian kita taruh di cawan petri gitu ya. Kita tunggu 5 hari, kita lihat berapa yang hidup. Oke. Nah, yang hidup ini jadi embrio ini kita tanam lagi. Nah, ini prosesnya kalau yang fresh embrio transfer gini kurang dari 1 bulan dia udah selesai. Kalau yang frozen embrio transfer yang tadi sudah jadi embrio tadi kita simpan beku dulu,
kita lanjut bulan depan. Tadi yang bulan ini kita bagaimana mendapatkan telur sebanyak-banyaknya, bagaimana mendapatkan embrio yang bagus berkualitas sebanyak-banyaknya. Bulan depan kita mikirin lahan. Kalau kita mau nanam tanaman kan ada 3 hal penting nih, gawe bibit, gawe benih, kemudian nyiapke lahan, garu gitu, sama ngelepi gitu. Ada dua hal yang terpisah. Ada yang bisa bikin bibit langsung ditanam, ada yang tahap pertama bikin bibit dulu. Nah, bulan berikutnya mikirin lahan, memperbaiki rahimnya dan memperbaiki aliran darahnya supaya bisa ditanam. Nah, itu namanya frozen embryo transfer, yang tadi fresh embryo transfer. Kurang lebih prosesnya sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan. Ya, 1 bulanan. Ya itu sampai 2 bulan itu kan Iya, meninggalkan iya, pekerjaannya iya, untuk proses itu. Iya, betul. Nah, kalau yang gagal itu berarti artinya gimana? Tadi enggak hidup, yang ditaruh di cawan-cawan tadi itu enggak hidup. Jadi pada waktu tadi ya, untuk kita anggap aja kita mau nanam tanaman nih. Iya. Kita harus bikin benih. Kan logikanya gitu. Iya, kan lebih gampang. Iya. Daripada yang rumit-rumit, urusan saya saja. Gawe benih dhisik. Iya, bikin benih dulu ya. Coba iki gak Maklum iso iki. dokternya Jawa nih. Yang kedua, mempersiapkan lahan dan aliran darahnya. Aliran darah ini pengairannya. Nah, untuk bikin benih ini kita akan berusaha dapat sebanyak-banyaknya yang bisa didapatkan mungkin. ya, resource-nya itu ya. Oke, tadi kan kayak nanam tanaman ya, supaya gampang aja. Bikin benih, kita akan berusaha dapat yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Ya. Tujuannya apa? Karena dia bisa disimpan beku. Untuk cadangan ya. Betul. Kalau dia mau bayi, kita tanam. Kalau misalnya sudah jadi hamil kayak pasien saya yang saya ceritakan tadi, dia masih punya beberapa benih itu untuk anak kedua, ketiga dan selanjutnya. Tadi itu ya. Iya, betul. Stok. Sehingga kesannya bayi tabung itu mahal tapi di depan. Kalau kita sudah punya embrio yang sudah banyak, kita bekukan, untuk selanjutnya tinggal transfer. Jadi nggak perlu proses awal lagi, Nje? Kalau punya embrionya masih cukup, ya nggak perlu proses awal lagi, cuma tinggal proses yang kedua tadi, nyiapin lahan sama pengairannya. Yang kemudian fokusnya bukan lagi besarin telur, dapatin embrio, bukan, tapi nyiapin rahimnya untuk ditanam. Kalau sudah punya banyak embrio. Ya. Nah, menjawab tadi itu, kalau ada yang gagal itu sebenarnya nggak bisa menjadikan benihnya ini tadi. Gagal itu berada di level yang mana dulu? Gagal dalam membuat benih atau gagal dalam menanam. Ya, kalau gagal dalam menanam, dia masih punya embrio, ya ditanam aja kalau masih punya. Kalau gagal dalam membuat benih harus dari awal. Nah, semua proses itu harus kita evaluasi, gagalnya karena apa, gitu. Nah, kalau ada kasus tadi orang pria nggak punya sperma, terus apa yang dia punya? Dan berarti kan sama apa? Berarti kan permasalahan bukan hanya di wanita aja kan, tapi juga bisa jadi di pria juga. Tadi dikawinkan dengan apa hukumnya? Kalau kita ngomongin sperma, kita asosiasikan ini aliran sungai, ya. Kita cek sperma itu nyiduk banyune ada enggak gitu ya, ngambil air ya, ngambil air. Bahasa Jawa Jian berat anjane. Ini jelas senengane ambiar nih. Ambiar sama koplo. Ambiar dong. Ketok banget desane ya. Asosiasinya kembali lagi kan deson-desoan. Tapi kita bukan dokter desa. Iya. Jadi, tapi ini asosiasi ini lebih mudah buat pasien. Iya, betul. Kalau cek sperma, anggap aja ini aliran sungai ya. Kita ngambil air. Atau kolam ya? Ya, harus mengalir. Iya, kita ngambil air. Airnya ini ada atau tidak? Spermanya ini ada atau tidak? Itu berdasarkan apa sih? Satu, sungainya itu di sana dibendung atau enggak? Kalau dibendung yang jelas enggak ada airnya pada waktu kita ngambil. Artinya ada sumbatan atau tidak. Yang kedua, apakah
TOI bahasa Indonesia ini apa ya? Cocok. Mata Wah. airnya Oh. itu mampu memproduksi air atau tidak? Oke. Kalau mata airnya mampu memproduksi air, hanya ada sumbatan, ya Iya. gampang toh. Jembatannya dibrol ke wae, sumbatane anu kan Iya. dapat sperma. Tapi kalau ternyata tidak ada sumbatan, adanya di TOE menghasilkan air nggak? Kita lihat dulu di sumbernya, di testisnya ini ada sperma nggak? Oke. Nah, kan bisa tuh ada sumur bor. Iya. Iya, bisa jadi kita pakai sumur bor. Bisa jadi kita mencari sperma langsung Dari di sumbernya. pusatnya. Betul. Oh, Gitu. oke. Jadi untuk para pasangan suami istri yang kebetulan punya masalah nggak ada sperma, jangan Jangan khawatir ya. kesusu mikir pisah. Iya. Dan jangan Belum desperate tentu. dulu ya. Jangan Iya, desperate dulu ya. belum tentu tetangga yang nampaknya rumputnya hijau itu begitu kawin itu benar-benar hijau. Belum tentu ya. Masa belum tentu. dirasani tetangganya. Kan kadang kalau kayak gitu itu kan cobaan ya. Iya. Begitu cobaan itu gangguan itu tampak lebih indah. Padahal yang indah-indah itu belum tentu Iya. ya. Jadi ada banyak teknik ya. Walaupun tidak ada sperma kita masih bisa cari sampai ke itu tadi sumber mata airnya. Nah istilah orang awam dibor Bor. ya. Kalau kita ya kita Iya, cari. dicari. Ya nanti kerjasama dengan dokter Urologi. urologi mencari sperma. Ya. Oh ya Tuhan, ada Iya. pekerjaan ini. Iya. Ada join anu. Ada join venture. Join job. Join Iya. job. Maksudnya itu tadi lo mencari sampai Iya, dicari. mencari. Ya. Heeh. Jadi selama masih ada telur, masih ada rahim, masih ada sperma, masih ada harapan. Selama yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian kedah siap mental, gitu. Karena kadangkala niku yang berat. Mereka itu sudah melewati bertahun-tahun Iya. dengan berat. Iya. Apalagi kalau ketemu Lebaran. Oh Kalau iya, kata apa betul. saja ya. Iya. Waduh ngisi toh, wong kae sing bar KWP wis langsung isi. Dan yang kebetulan yang komentar ini bukan orang yang penting, bukan siapa-siapa, tapi Bukan circle komentar, terdekat. iya, komentarnya ini memberatkan Iya, buat iya, para iya, pasangan iya, yang iya, lagi iya, berjuang. Tapi kan Ya. padahal ketika proses bayi tabung juga psikologisnya juga harus diperhatikan Betul, toh, Dok. betul, Iya. betul. Kita berusaha, tapi bagaimanapun juga hasil niku kekuasaannya yang punya hidup. Iya. Ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita itu berusaha at the maximum level gitu loh. Ya. Kalau cuma periksa nggak sampai ke maximum level, you never know gitu ya. Banyak pasien saya itu juga ketahuan permasalahannya di kesuburannya apa setelah melalui bayi tabung. Ya, Oke. karena dari situ akan kelihatan masalah-masalahnya. Oke. Betul. Insya Allah Oke. gitu. Dok, Oke, Dok. kalau ngobrolin tentang bayi tabung saat ini, tingkat keberhasilan sudah berapa persen sih, Dok? Lumayan ya, bayi tabung itu tingkat keberhasilannya tergantung tadi. Ada permasalahan yang mendasari enggak. Jadi ada yang good prognosis, ada yang bad prognosis. Tapi kalau yang enggak ada masalah apa-apa itu lumayan kok. Ada antara 40-60% tuh lumayan ya. lumayan Ya, ya masih muda, Iya. telurnya bagus, spermanya oke lah, itu banyak. Terus ada batasan maksimum usia berapa sih kalau mau bayi tabung Selama itu ada program? telur, selama ada sperma, masih punya Oh, nggak ada, rahim. Pak. Ayo, Oh. ayo. Memang makin tua, Kan angka keberhasilan akan semakin turun, nggih. karena kualitasnya juga Ya, semakin betul. turun. Kualitas dan juga kondisi rahim. Betul, Iya. sehingga ini yang mau saya share sama pasangan-pasangan yang sedang struggling ingin punya, nah ya, karena di Indonesia itu berbeda ya culture-nya, sebut culture ya. Mending tuku omah sik, mending tuku mobil sik, sing jelas-jelas wae hasilnya. Maaf loh ini Iya, komentar iya. pasien saya Iya, ya. iya, betul. Tapi mereka lupa beli rumah, beli mobil itu bisa loh di umur 45 ibu masih bisa beli rumah, Iya. ibu masih bisa beli mobil. Tapi di 45 ibu baru datang ke dokter untuk ingin punya anak setelah punya mobil berapa, rumah berapa. Angka keberhasilannya loh Semakin jauh turun ya. berbeda ya. Iya. So pasangan-pasangan muda kalau sudah menikah 1 tahun hubungan badan rutin seminggu 2 kali and you still do not have kid, Mulai pergi periksa ke ya. dokter. Ya, find out problemmu apa gitu. Kalau ternyata problemnya ini harus diselesaikan dengan IVF, dengan bayi tabung, jangan bersedih hati dulu. Bayi tabung itu treatment ingin punya anak yang paling baik yang ada saat ini ya.
Ya, kalau memang harus ke sana, memang punya masalah, make it plan. Saya berapa sih dok biayanya? Oke dok, saya tahun ke ini saya mau program, bukan mereka kemudian sudah ada gambarannya ya, biaya berapa, saya harus nabung berapa. Iya, betul. Dan dia tahu, oh masalahku memang ini, saya harus menyelesaikan dan berdamai dengan masalah itu ya. Terutama itu ya, berdamai ya dengan masalah itu ya. Ya gimana ya, tapi memang itu ciptaan Tuhan. Ada yang punya anak banyak, ada yang diujinya dengan titik ini, tapi itu semua ciptaan Tuhan yang kita tidak tahu kenapa sih harus diciptakan. Itu rahasia Tuhan. Diterima aja. Karena kalau dengan menerima ini, acceptance, dengan menerima, ibu bapak bisa membuat planning dengan baik. Yang jadi repot itu biasanya komentar. Kalau dari pasien-pasien saya ya, komentar. Iya kan, kondisi psikisnya kan akhirnya. Sing itu loh 7 tahun nanti punya anak. Ibu punya problem apa dulu? Kan problemnya ini bisa kan? selesai. Ya betul. Itu. Ini yang harus pasangan pahami. Dan yang kedua adalah kalian itu kalau sudah menikah itu satu kesatuan gitu ya. Ya kalau ada komentar yang kurang menyenangkan, yang membuat ibu down, enggak usah dimasukkan hati. Ibu tetap fokus dengan keinginan ibu dan bapak. Masukkan sampah aja. Mlebu kuping kiwa, aja nganti mlebu kuping tenan. Wis kiwa metu meneh ngono ya. Jangan sampai itu masuk ke kepala supaya tidak memberati hidup. Karena apa? Life must go on. Iya. Life must go on. Dan masih ada future kok, gitu loh. Asal mau membuka hati, mau membuka pikiran bahwa dunia itu sudah berubah, gitu. Yang angel move on itu bukan pasangannya, orang sekelilingnya ini lah, ya. Sehingga ini juga pesan untuk mungkin para mertua, para orang tua yang kebetulan punya anak yang lagi struggling, harus disupport. Iya betul. Bukan malah dirasanin, bukan malah diomelin. Otomatis itu kadang itu otomatis. Iya, betul. Sebenarnya itu otomatis. Betul. Dan kadang misalnya begini, saya punya staff gitu ya. Iya, betul. Terus kemudian saya tahu dia sudah menikah, terus kemudian sudah tidak di kantor saya lagi, ketemu lagi. Itu kan otomatis pengen tahu kabarnya. Iya, betul. Sudah punya anak gitu. Nah ini kan mesti dilem, diplester gitu ya. Itu kan mau tahu kabarnya. Betul. Tapi ya itu tadi kalau belum punya anak itu menyakitkan gitu. Betul. Dan karena Indonesia emak ya. Iya, karena Indonesia pertanyaannya pasti itu. Ke personal itu. Iya, sudah punya anak berapa? Soalnya kita nggak mungkin tanya kan, punya rumah berapa? Iya kan, saru lebih. Iya, betul. Padahal tanya anak juga saru. Iya, betul. Sama-sama saru. Iya. Jadi mungkin gunakan bahasa-bahasa yang lebih netral ya, daripada pekerjaannya apa? Pertanyaannya menjadi kegiatannya apa sih? Kalau mau tanya anak gimana dok? Aduh. Itu harus lihat Instagramnya dulu foto. Iya. Stalking dulu ya. Harus lihat apa ya namanya? Profiling dulu ya. Sanggaran ketemu kanca ngene dhisik. Tibake dhek kaya aku ya, wong kuno gak tetek kene ya. Gak enek ning internet anakku pira, bojoku pira. Waduh. Repotane. Ternyata IG-nya nggak ada postingan sama sekali, nol. Jadi nggak bisa stalking ya. Iya. Oke, dok, terkait dengan IVF lagi ya kan. Sekarang kan juga IVF di luar negeri juga berkembang mulai dulu lah kan gitu loh. Nah, yang membedakan kita dengan tetangga-tetangga itu apa sih dok? Kok sampai saya lihat itu ada beberapa orang sampai belain ke sana dok? Marketing. Kalau kita ngomongin, kira-kira gini, apakah kualitas kita kalah sama mereka atau gimana kah? Iya, oke. Kalau kita ngomongin angka keberhasilannya juga nggak patio kalah. Mau melihat expertise dokter yang bergerak di bidang itu juga nggak kalah. Mau bilang teknologi, mereka bilang PRP gini-gini, kita loh juga bisa PRP. Mau bilang PGTA untuk screening kelainan genetik, kita loh punya. Mau bilang timelapse bisa kelihatan, kita loh punya gitu ya. Jadi belum tentu ya, sekali lagi rumput tetangga lebih hijau dari kita. Ada pasien saya polip ke Malaysia, saya bilang, "Lah kenapa Bu ke Malaysia? Di kita loh bisa datang pagi sore pulang." Itu bukan hanya hidung loh ya. Iya betul, bukan. Jadi mungkin
info ya. Informasi yang Yang kurang. kurang. Ya, informasi yang kurang. Kemudian ini juga membuat cermin buat pelaku bisnis kesehatan di Indonesia ya, untuk lebih jualan lagi ya. Ya, bahwa media itu sekarang sudah menjadi source of information untuk generasi milenial. Jadi kita harus bergerak, bukan hanya bagaimana dokternya menjadi hebat, bagaimana alatnya menjadi cutting edge ya, tapi kita juga harus bergerak bagaimana kita itu menjadi dekat dengan customer itu bisa menyentuh kita, mereka bisa mendapatkan pelayanan kita. Nah, di sisi di sisi ini bagaimana media ini dikelola dengan baik supaya masyarakat kita itu juga tahu bahwa di Indonesia itu sekarang medical technology-nya juga sudah cutting edge loh ya. Jangan hanya karena di barat itu kesannya gini. Nggak tahu di Indonesia itu dokternya hebat itu banyak ya. Kalau kita ikut konferensi di luar negeri, dokter-dokter kita itu juga banyak yang outcome pekerjaannya itu juga sangat membanggakan ya. Cuma mungkin karena kembali lagi wong Indonesia ya, nggak seneng pamer. Jadi culture kita itu masih belum percaya dengan belum confident sama padahal sebenarnya kita juga nggak kalah dengan di luar kan. Kalah apa harganya juga sebenarnya sama aja kan. Nah, kalau harga itu IVF ini obat dan labnya ini memang yang komponen yang paling banyak dari IVF, yaitu kebetulan obat dan lab ini masih import ya, itu yang kita tidak bisa banyak manipulasi ya. Tapi lihat kalau ibu program di Indonesia, ibu itu masih bisa kerja. Ibu hanya butuh cuti itu 2 hari saja, saat pengambilan telur sama saat mentransfer embrio. Lainnya ibu kerja, tidak perlu harus cuti. Jadi ibu tetap bisa, kan untuk bayi tabung butuh biaya ya. Betul. Ya, ibu tetap bisa bekerja tanpa harus cuti. Ya, itu kelebihannya kalau di Indonesia. Ya, keluarga otomatis harus mereka break untuk ada kesana. Pesawat, ada hotel yang kadang-kala sama pasien nggak di-include-kan dalam biaya IVF-nya gitu. Tapi memang yang kita tidak punya, mereka sekalian shoppingnya. Tapi di Surabaya ini mallnya banyak loh ya. Mau mall yang mana? Buktinya pasien dari Timika juga ada. Iya, pasien kita dari Indonesia, dari Mostly yang jauh-jauh ya? itu banyak yang dari jauh-jauh ya. Kalimantan. Dari Sulawesi, Kalimantan banyak sekali. Oke, berarti semakin trust ya. Iya, Dok ya. Insya Allah. Nah, Dok, terkait dengan female service sekarang ini kan di ASA IVF. ASA IVF itu nama klinik atau rumah sakit khusus untuk IVF. Nah, itu gimana sih, Dok? Ya. Alhamdulillah ya, manajemen bisa melihat sebuah peluang karena culture kita ini beda. Culture kita itu kan beda. Kan itu adalah bagian yang sangat private punyanya perempuan ya. Perempuan sendiri, walaupun saya yang meriksa, saya perempuan, dia itu sendiri itu merasa not confident ya, not confident, nggak nyaman itunya ya gitu. Nah, di kita ini ada tim yang semuanya perempuan, dokternya perempuan, dokter biosnya perempuan, embriolognya perempuan, nurse pendampingnya juga perempuan, sehingga apa? Dia merasa lebih nyaman menyampaikan banyak hal, dan suaminya merasa bahwa kehormatan istrinya ini terjaga. Walaupun perempuan, saya pun kalau mau masuk, mau meriksa itu di cover. Ininya bagian private-nya pasien-pasien saya oleh bidan saya. Jadi saya masuk setelah bagian private-nya ini ditutup oleh bidan saya. Jadi segitunya kita menghargai privasi masing-masing pasien ya. Termasuk karena kehormatan istri itu kan bukan hanya punya dia ya, termasuk ini kehormatannya suami juga ya. Dan ini pangsa pasar yang memiliki kebutuhan akan penghargaan private ini itu banyak di Indonesia. Jadi salah satu kelebihannya kalau ibu pengen bayi tabung di Indonesia, kita juga memahami hal-hal yang merupakan sesuatu yang pribadi seperti ini yang ibu inginkan, dan kita berusaha menjawab ya. Ya, jadi insya Allah
Kita sudah beberapa kali dan alhamdulillah berhasil dengan tim Sri Kandi kita sepanjang Tim kalau Sri Ibu Kandi, mau, kami nyebutnya tim Sri Kandi. Ibu begitu mau mulai bilang, saya maunya dengan female service, nanti kita akan pasangkan dengan semuanya yang tim female service. Jadi merasa lebih nyaman lagi. Lebih nyaman, mau dan secure curhat, lah, gitu. Mau curhat biasanya gitu. Curhat mah. Iya, saya itu sering menjadi curhatan. Dok, kalau tadi kan untuk yang ibunya kan dengan female service. Nah, kalau tadi kan ada juga ini pihak laki-laki yang gimana ya? Ini pengambilan spermanya itu juga oleh dokter. Kalau female service cowoknya juga tentu saja dengan cowok. Iya, kita ada dokter androlog. Dokter androlog itu dokter kesuburan laki-laki ya. Yang laki-laki, ada dokter urologi kayak tadi yang bagian mencari sperma lebar tadi itu juga laki-laki. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan yang bagus lagi dari sistem kita adalah quality controlnya ya. Memang itu pasiennya saya, tapi kasus ini selalu kita bicarakan bersama dari beberapa dokter sehingga kita bisa mendapatkan insight yang bagus, masukan-masukan dokter yang lain. Ya, betul. Jadi kita melakukannya sebagai tim. Ya, mungkin di belakang layar nggak kelihatan, tapi we always do it as a team. Iya, komunikasi dijalankan terus kalau di sana kan gitu loh. Baik dengan pihak urologi atau androlognya kan gitu kan. Sehingga menemukan apa ya solusi yang terbaik buat pasiennya itu. Dok, untuk kebutuhan sekarang kan IVF berarti apakah semakin banyak di Indonesia, Dok? Dan servis yang dilakukan oleh IVF sendiri apakah semakin ke depan semakin banyak atau gimana, Dok? Melihat dengan pertumbuhan seperti sekarang ini. Kesadarannya mungkin ya. Ya, zaman dahulu tuh orang pengen punya anak itu sudah nunggu tua dulu baru mungkin juga belum berkembang kali ya atau gimana? Karena atau itu informasi? Tadi karena engkau kayak lu 7 tahun dua anak dewe, engkau gitu ya. Nah, sekarang generasi muda ini udah paham. Kalau 1 tahun satu tahun menikah tidak ada anak, mereka segera seek for help, mencari tahu masalahnya apa. Begitu ketahuan, mereka sudah mulai itu tadi membuka diri dan menerima. Jadi memang secara informasi mereka lebih well educated ya sekarang dibandingkan well informed. Terus kesannya sih bayi tabung itu mahal, tapi selama ini bayi tabung itu sebenarnya makin menjadi affordable. Jadi kesannya mahal tapi ternyata segitu ya. Maaf ya, ini pasien-pasien saya itu membandingannya dengan beli mobil. Segitu, Dok. Tak kirain itu segini loh, Dok. Jadi dok boleh di-spill nggak? Itu segitunya itu berapa? Masing-masing center soalnya enggak sama saya starting from biasanya ini kalau ada yang penasaran. Itu sangat tergantung pada kasus dan sangat individual banget ya. Cuma ternyata tidak semahal seperti yang dibayangkan. Ya, alah, Dok, sampean punya mobil. Sudah. Ya, insya Allah kalau pernah beli mobil ini bisa. Bandingannya gitu ya. Kalau sampean punya motor, berarti beli sepeda bisa dong. Hanya mau tidak beli sepeda. Kalau kau punya masalah, gitu ya. Cuma mungkin aku mau beli ini dulu, yang lain ini dulu, yang lain ini. It's about priority. Betul. Iya. Jadi itu yang mungkin generasi muda, pasangan muda yang punya problem, mumpung muda. And if you have a problem with infertility, boleh kok selalu talk dengan financial planner atau apa. Saya itu pengennya punya rumah dan juga punya mobil, tapi dan juga punya anak. Saya ini harus gimana? Ya bener banget ya, manusiawi. It's okay. Itu jenengan making plan gitu. Silahkan bicara dengan financial planner. Iya, karena semua orang itu
boleh lo bahagia. Iya. Loh, punya hak untuk bahagia kok. Betul. Sebenarnya boleh punya hak untuk bahagia. Betul. Dan anak itu mendatangkan kebahagiaan. Betul. Iya. Iya Bu. Betul sekali. Tapi nggak kan bikin lagi ya. Ya ini sudah tutup pabriknya ini. Tinggal melu ngutang-ngutang ya. Wah saking begini ya. Udah ganti popok ya. Wes ora zamanku. Iya. Dok kan menarik sekali tadi cerita perjalanannya, juga kasus-kasus yang ditangani. Dulu dokter itu berapa lama setelah sebagai obgyn spesialis ini obgyn kemudian mendalami ke IVF? Alhamdulillah guys, saya ini berasal dari background family yang biasa. Saya bukan dari high class family atau apa ya. Dalam kehidupan saya itu saya pernah merasakan jadi dokter umum, mau kerja di klinik, kerja di UGD udah pernah. Mau jadi manajemen sudah pernah, mau jadi dosen sudah pernah, mau menjadi peneliti sudah pernah. Saya lama nggak praktek sudah pernah, tapi akhirnya kok kangen ya jadi dokter. Oh gitu. Ya saya balik lagi. Kenapa ada titlenya HRS itu tadi kan? Kok ya saya pernah kok kangen ya jadi dokter. Ternyata ada hal yang cannot be satisfied dengan pekerjaan yang lain. Ketemu orang itu akhirnya make friend loh Mbak dengan pasien-pasien saya itu menjadi friend loh ya. Nah alhamdulillah juga dalam perjalanan hidup saya itu saya pernah pengen jadi itu kok gak iso, pernah pengen jadi itu kok gak iso. Akhirnya saya mengalir di bidang IVF yang mana itu tadi Mbak, saya punya trauma besar waktu sekolah itu melihat terjadi gitu. Saat PPDS itu. Kasihan ya. Saya juga mikir lah ini sebenarnya hanya suatu kontrak apa gitu ya? Bukan sih. Hanya sebuah kata belece akan suatu masalah yang lain atau apa, saya nggak tahu ya. Cuma saya melihat betapa vulnerable-nya posisi perempuan waktu itu, dan maaf ya saya juga perempuan. Jadi itu some degree saya akan fight for women right ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang nggak bekerja itu posisinya beliau merasa lebih inferior karena untuk program ini butuh biaya dan kalau suami tidak berkenan dari mana? Itu tinggal kayak cinta bertepuk sebelah tangan, mimpi seorang diri. Itu yang bikin mereka very stressful dan itu bisa saya rasakan. Saya merasakan itu yang membuat saya mungkin punya motivasi lebih ya. I have to aku perempuan, aku harus belajar lebih untuk hal-hal yang saya bisa berikan untuk perempuan yang lain. Bukannya kan saya nganu laki-laki ya, tapi ya karena saya mewek ya, iya. Saya laki sendirian di sini ya. Saya sering kalau operasi tim perempuan gitu, yang laki cuma bayinya. Ada laki tapi bayinya. Bayi doang. Kalau sama satu misalnya dokter biusnya laki-laki dia merasa, aduh saya kalah di ruangan ini, maaf ya dok, saya cuma satu saja, dia bilang gitu. Iya. Oke, dan berarti gini, kesimpulan adalah bahwa sepertinya memang karir dokter untuk di IVF itu adalah ketika ada tadi kita PPDS ya kan, ada seperti itu sehingga memantapkan dulu untuk di IVF kan itu dok ya. Dan ketika perjalanan seperti sekarang ini, bahwa teknologi untuk IVF juga semakin berkembang. Di Indonesia aja nggak perlu kemana-mana. Dokter-dokter juga semakin semakin bagus kualitasnya kan. Alat-alat juga semakin bagus kan gitu di sini. Dan kemudian juga sebenarnya kan lebih irit ya, nggak perlu tiket pesawat, nggak perlu hotel dan sebagainya di sana kan. Dan bisa kerja. Nah, terus kemudian bahwa ternyata sekarang ada female service loh. Ya kan, di khususnya di ASA IVF ya. Nah, sehingga Anda merasa lebih secure lagi, lebih nyaman, dan yang pihak laki juga bisa diperiksa oleh dokter yang laki, baik urologinya maupun androlognya kan. Terus kemudian perempuan diperiksa oleh dokter uning dan stafnya dan timnya, dan mereka bisa berkomunikasi. Dan tingkat keberhasilan juga semakin tinggi sekarang ini dibanding dulu. Dan diharapkan juga semakin IVF itu juga semakin menjadi suatu acuan ya. Untuk solve suatu problem dari permasalahan untuk mendapatkan anak. Betul.
Betul. Jadi ketika lebih fokus ke IVF, nah ternyata juga semakin memberikan apa ya, harapan kepada orang lain tentang suatu keberhasilan di rumah tangganya. Iya. Itu. Yang penting jangan lihat rumput tetangga yang lebih hijau. Jangan hiraukan omongan-omongan orang sekitar yang nggak penting sih sebenarnya, terutama saat Lebaran ya. Saat kumpul-kumpul, atau arisan, arisan, atau reuni, atau ke ibu-ibu PKK kampung. Nanti nggak datang arisan repot loh. Jadi yang penting screening komentar yang perlu kita ambil untuk introspeksi diri, sama screening komentar yang kira-kira dibuang saja. Ini membuat kita nggak bisa maju ke depan, hanya membuat sakit hati itu tinggalkan saja. Saya juga sudah pernah dapat kayak gitu. Memang very hurt, but sometimes kita perlu ngombe jamu. Yang baik lagi ngombe jamu pahit gitu. Tapi yo gak apa-apa. Jamu itu menyehatkan, ya kan? Yang tidak membunuh pasti membuat kita kuat. Gitu aja mikirnya. Gitu. Oke, thank you Dokter Uning untuk waktunya. Waktu sangat padat karena harus ada yang dilakukan lain di klinik ya dokter ya. Dan sukses terus dok. Sampai ketemu lagi. Betul. Di Guyonan. Bisa datang lagi ya. Oh iya. Jadi seru dong ngobrol dengan Dokter Uning, perpaduan antara bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jawa nih. Saya akan diajak ngobrol sama Dokter Uning. Ya dok ya, thank you dok. Sami-sami. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe jika belum, dan juga share informasi-informasi yang berharga. Dan thank you juga untuk Java Paragon Hotel. Lokasinya keren banget, Hotel Bintang 4 di kawasan Majen Sukono, Surabaya. Dekat dari tol, hanya 5 menit saja. Dan Anda mau ke sebelah juga ada mall besar. Mau ke sana juga ada mall yang lebih besar lagi. Dan ini adalah pusat area bisnis. Jadi ada, kalau misalnya ada staycation di sini, terutama Desember dan tahun baru ya, itu ada program khusus di sini. Kemudian juga bisa ada business trip, juga bisa stay di sini karena ini ada kawasan bisnis. Betul. Ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.